Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya Adnandia Salsa dengan NIM 246 sebagai pembicara pertama akan membahas materi tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Saya Abdul Ghani Warubani dengan NIM 265 sebagai pembicara kedua akan membahas tentang alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar ilmu. Saya Yoga Nur Cahya dengan NIM 260 sebagai pembicara ketiga akan membahas tentang sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Saya Alia Khairunisa dengan NIM akhir 269 sebagai pembicara keempat akan membahas sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Saya Audrey Jasmine Bowo dengan NIM terakhir 242 sebagai pembicara kelima. Di sini akan membahas materi mengenai sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Saya Sapila Putri Paviola dengan NIM 262 dengan pembicara bahas tentang argumen tentang Pancasila nilai pengembangan. Saya Hasnaya Fadia dengan NIM 238 sebagai pembicara ketujuh yang akan membahas tentang esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk masa depan. Saya Mutiara Hani dengan NIM 245 sebagai pembicara ke-8 dengan materi rangkuman tentang pentingnya dan pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Jadi yang pertama yaitu secara etimologi, kata ilmu berasal dari bahasa Arab yaitu ilm, bahasa Inggris science, dan bahasa Latin yaitu scientia yang artinya tahu atau mengetahui. Sedangkan kata pengetahuan dapat diartikan sebagai informasi yang didapatkan dari segala sesuatu yang diketahui manusia. Jadi teknologi secara etimologi dapat diartikan sebagai sebuah studi atau ilmu pengetahuan tentang membuat seni, kerajinan, atau keterampilan tertentu. Selanjutnya ada konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dan teknologi. Jadi pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Yang pertama ada setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua ada setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga ada nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Yang keempat ada setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri. Pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Nilai ilmu pengembangan. Yang pertama, ya, penggunaan teknologi canggih eksploitasi sumber daya alam seperti pertambangan batu bara, minyak, biji besi, emas, dan sejenisnya di berbagai wilayah Indonesia seperti Kalimantan. Nilai-nilai keberlanjutan dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila dapat membantu minimalkan kerusakan lingkungan yang dapat diakibatkan oleh perkembangan iptek yang tidak berkelanjutan. Seperti gambar yang setelah saya berikan, itu adalah contoh Freeport di Papua yang membuat masyarakat sekitarnya terdampak. Lanjut yang kedua. Nah, kemajuan iptek ini dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat yang contohnya cenderung mengarah ke arah yang lebih pragmatis. Nah, seperti saat ini penggunaan teknologi dalam kehidupan masyarakat Indonesia telah menggeser peran-peran nilai luhur yang sebelumnya dianggap dapat membentuk kepribadian yang bersifat sosial, humanis, dan religius. Namun nilai-nilai tersebut itu berubah ke arah sifat individualis, dehumanis, dan pragmatis, bahkan cenderung sekuler. Nah, interpretasi dari nilai-nilai Pancasila dapat berfungsi sebagai landasan untuk mengontrol dan mengendalikan manusia-manusia atau masyarakat-masyarakat Indonesia. Lanjut yang ketiga. Di berbagai daerah, nilai-nilai kearifan lokal yang mencerminkan gaya hidup tradisional dan solidaritas
mulai tergantikan dengan pola hidup global. Contohnya seperti konsep gotong royong yang menekankan kerjasama dan kebersamaan, digantikan oleh perilaku individualistik di mana seseorang mungkin tidak mematuhi kewajiban membayar pajak dan hanya menjadi penumpang gratis di negara ini. Contoh lain seperti sikap bersahaja digantikan oleh gaya hidup mewah dan konsumerisme. Nah, hal ini memastikan bahwa kemajuan iptek tidak merusak. Jadi, maksudnya dalam hal ini Pancasila memastikan bahwa kemajuan iptek tidak merusak atau menghilangkan nilai-nilai budaya dan sosial yang ada, melainkan menggabungkannya dengan prinsip-prinsip yang lebih luas. Penting untuk diingat bahwa penerapan Pancasila sebagai dasar nilai ilmu pengembangan harus dilakukan secara proporsional dan kontekstual. Jadi ini itu tidak hanya membantu membangun identitas nasional, tapi juga menjamin bahwa ilmu dan teknologi yang dikembangkan memberikan manfaat positif bagi masyarakat Indonesia maupun wilayah Indonesia seluruhnya. Nah, sekian, selanjutnya dilanjutkan oleh pembicara ketiga. Ya, saya akan menjelaskan sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Sebelumnya dimulai dari etimologi dahulu. Historis berasal dari kata histori atau historia yang berarti ilmu yang digunakan untuk menelaah, yang dilakukan dengan cara melakukan pendalaman kronologis, atau secara lebih mudahnya kita mengenal historis adalah sebagai sejarah, yaitu peristiwa yang terjadi di masa lampau. Di sini sumber historis Pancasila tentunya berasal dari sejarah Indonesia di masa lalu. Sumber historis yang pertama berasal dari dokumen negara, yaitu alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Historis berikutnya terdapat pada kuliah umum yang dilakukan oleh Presiden Soekarno yang berjudul Pancasila sebagai Dasar Falsafah Negara, yang dilakukan pada 26 Juni 1958 sampai dengan 1 Februari 1959. Beliau mengatakan bahwa setiap sila Pancasila dijadikan blueprint bagi setiap pemikiran dan tindakan bangsa Indonesia. Sumber historis tidak hanya ditemukan dari dokumen negara dan kuliah umum yang dilakukan oleh Presiden Soekarno, sumber historis lainnya dapat ditemukan dalam berbagai diskusi dan seminar yang dilakukan oleh kaum intelektual di Indonesia. Di antaranya pada 15 Oktober 1987, Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan seminar dengan tema Pancasila sebagai orientasi pengembangan ilmu bekerjasama dengan Harian Kedaulatan Rakyat, yang ditulis oleh Daud Yusuf berjudul Pancasila, Kebudayaan, dan Ilmu Pengetahuan. Sumber historis yang terakhir dikemukakan oleh Profesor Dr. Jacob atau Yakob. Yang pertama yaitu monoteisme, yaitu berasal dari kata mono yaitu satu dan teis berarti Tuhan, yaitu monoteisme di sini berarti kepercayaan adanya satu Tuhan. Yang kedua yaitu humanisme dan solidaritas karya negara. Nah, dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi harus digunakan untuk kepentingan umat manusia, tidak untuk merugikan umat manusia. Contohnya ya dalam menggunakan vaksin itu tidak langsung kita uji coba langsung ke manusia. Pertama kita uji coba dulu pada hewan, lalu ketika hasilnya positif lalu kita gunakan kepada manusia. Nah, yang berikutnya yaitu nasionalisme dan solidaritas warga negara. Yaitu ilmu yang dikembangkan harus secara harmonis, tidak digunakan untuk memecah belah dan saling merugikan bagi negara kita. Yang keempat yaitu demokrasi dan perwakilan.
di mana dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita harus melakukan musyawarah, baik bagi peneliti ataupun penerapannya ke masyarakat nanti. Yang terakhir yaitu keadilan sosial. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan, diterapkan, dan diajarkan kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga merasakan dampaknya. Ya, mungkin itu sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara keempat. Selanjutnya ada sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sebelumnya, secara etimologi, sosiologis berasal dari bahasa Latin, yaitu kata sosius dan logos. Sosius berarti teman atau kawan, dan logos berarti ilmu pengetahuan. Pengertian sosiologis secara terminologi, sosiologis adalah ilmu yang mempelajari struktur dan proses sosial, termasuk perubahan sosial yang ada di dalamnya. Nah, sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala IPTEK tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Contohnya itu, penolakan masyarakat atas rencana pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir di Semenanjung Muria beberapa tahun yang lalu. Penolakan masyarakat terhadap PLTN di Semenanjung Muria didasarkan pada kekhawatiran atas kebocoran yang pernah terjadi di Chernobyl, Rusia pada tahun 1986. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat peka terhadap isu-isu ketuhanan dan kemanusiaan yang ada di balik pembangunan pusat tenaga nuklir tersebut. Nilai ketuhanan dikaitkan dengan dikesampingkannya martabat manusia sebagai sebagai hamba Tuhan yang Maha Esa dalam pembangunan IPTEK. Artinya pembangunan fasilitas teknologi acap kali tidak melibatkan peran serta masyarakat sekitar. Padahal apabila terjadi dampak negatif berupa kerusakan fasilitas teknologi, maka masyarakat yang ada terkena langsung akibatnya. Kemudian masyarakat sudah menyadari perannya sebagai makhluk hidup yang dikaruniai akal dan pertimbangan moral. Kepekaan nurani menjadi sarana untuk bersikap resisten terhadap kemungkinan buruk yang terjadi di balik pengembangan IPTEK. Masyarakat lebih peka terhadap nilai kemanusiaan karena di balik pembangunan dan pengembangan IPTEK adanya dampak negatif pengembangan IPTEK, seperti limbah industri yang merusak lingkungan secara langsung mengusik kenyamanan hidup masyarakat. Baik, di sini saya sebagai pembicara kelima akan menyampaikan materi mengenai sumber politis Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu di Indonesia. Politik sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis yang berarti negara. Politik adalah suatu aktivitas yang dibuat, dipelihara, dan digunakan untuk masyarakat dalam menggerakkan persatuan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Sebenarnya, sumber politis Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu di Indonesia ini dapat diruntut dari berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh para penyelenggara negara, baik itu dari masa Orde Lama sampai pada masa reformasi. Baik, selanjutnya dari pernyataan yang dikemukakan oleh para penyelenggara negara tersebut dapat kita tarik benang merahnya bahwa sumber politis Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu ini bersifat apologis. Maka dari itu, sumber politis Pancasila di sini memberikan dorongan kepada kaum intelektual untuk menjabarkan nilai-nilai yang ada pada Pancasila itu sendiri. Lalu untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh pembicara ke-6. Selanjutnya ada dinamika Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pertama, dinamika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu dynamis yang berarti kekuatan. Dinamika di sini berarti tingkah laku masyarakat yang secara langsung mempengaruhi masyarakat lainnya secara timbal balik. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu baru dibahas secara eksplisit dan khusus oleh kaum intelektual di beberapa perguruan tinggi
Salah satunya yaitu Universitas Gadjah Mada yang menyelenggarakan seminar nasional tentang Pancasila sebagai pengembangan ilmu pada tahun 1987 dan simposium dan sarasehan nasional tentang Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan nasional pada tahun 2006. Selanjutnya ada tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Ada 4. Yang pertama, kapitalisme. Materi selanjutnya yaitu esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk masa depan. Yang pertama, esensi adalah hakikat, inti, atau hal yang pokok. Esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu adalah mengembangkan keilmuan dengan pendekatan sila-sila Pancasila secara urut dan menyeluruh. Hakikat Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dikemukakan oleh Profesor Wahyudi Setiawan. Pada sila pertama yaitu misalnya kita di dunia ini sedang diuji dan hasil ujian tersebut digunakan untuk menentukan kehidupan di akhirat nanti. Salah satu ujiannya yaitu dengan melakukan kebaikan seperti berperilaku terhormat, bertanggung jawab, atau taat aturan. Jika kita mengamalkan hal-hal tersebut berarti kita mensyukuri anugerah Tuhan. Pada sila kedua yaitu asas kemanusiaan agar manusia hidup sesuai dengan kodrat sebagai manusia, yaitu bersosialisasi, mengeluarkan pendapat, bekerja sesuai kemampuan. Pada sila ketiga yaitu menjunjung tinggi asas persatuan dengan tugas-tugas profesionalnya. Pada sila kelima yaitu memberi arahan agar selalu diusahakan tidak terjadi jurang kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Maka ilmuwan dan ahli teknik yang mengelola industri perlu mengembangkan sistem yang memajukan perusahaan dan menjamin kesejahteraan karyawan. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu meliputi pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia dewasa tidak berakar pada nilai-nilai budaya bangsa sendiri, sehingga ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia berasal dari Barat. Yang kedua yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar, sehingga prodi-prodi yang laku keras di perguruan tinggi adalah prodi-prodi pasar yang terserap oleh dunia industri. Yang ketiga adalah perkembangan ilmu dan pengetahuan di Indonesia belum melibatkan masyarakat luas, sehingga hanya mensejahterakan kelompok elit yang mengembangkan ilmu. Seharusnya IPTEK merupakan unsur yang mempersatukan dan memungkinkan komunikasi antar masyarakat, dan IPTEK harus merata karena pendidikan merupakan tuntutan seluruh masyarakat. Selanjutnya akan dibacakan pada pembicara ketujuh. Jadi, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu ini artinya kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sebenarnya IPTEK ini mempunyai dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif seperti mempermudah pekerjaan manusia, mempermudah kehidupan manusia, lalu juga mempermudah komunikasi, bahkan mengefisiensi waktu. Lalu juga kan terdapat dampak-dampak negatif seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwasanya IPTEK mengandung orientasi negara kebarat-baratan, terus berorientasi pada hanya kebutuhan pasar dan tidak melibatkan masyarakat luas, dan juga merusak lingkungan. Nah, jadi salah satunya pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Juga pada saat ini, di era globalisasi yang semakin deras ini, dapat mempengaruhi berbagai hal dalam aspek-aspek kehidupan yang berpotensi dapat mengikis dan melunturkan nilai-nilai luhur atau nilai-nilai yang lahir dari Pancasila yang telah dianut oleh bangsa Indonesia. Jadi, oleh karena itu, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya dan hukum yang berlaku di Indonesia, serta melibatkan partisipasi masyarakat luas. Lalu juga landasan atau etika dalam pengembangan IPTEK haruslah menghormati keyakinan yang berbeda-beda, haruslah mengembangkan manusia dengan nilai-nilai kemanusiaan. Maka dari itu, Pancasila sangat penting untuk
sebagai dasar nilai pengembangan ilmu ini. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.